Dalam leadership, satu penekanan yang sangat penting sekali untuk kita pahami supaya kita bisa jadi pemimpin yang handal. Satu kata kunci itu adalah manajemen. Seorang pemimpin harus bisa memanage, harus bisa mengelola dengan baik. Karena organisasi kita bertumbuh, salah satunya melalui pengelolaan yang baik. Good management akan menyebabkan good growth, pertumbuhan yang baik. Great management akan mengakibatkan, menghasilkan great growth, perkembangan yang luar biasa juga. Tapi bad management akan mengakibatkan negative growth. Ya, manajemennya kalau jelek, pertumbuhannya malah negatif. Yang terjadi malah penurunan. Yang terjadi adalah kemunduran. Karena itu kita harus bisa memanage apa yang dipercayakan kepada kita dengan efisien, dengan efektif, dengan maksimal. Sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada kita bisa bertumbuh, berlipat kali ganda seperti firman Tuhan. Ya, hamba yang dipercaya dengan talenta harus bisa mengembangkan talentanya. Tuhan mau kalau Anda dipercayakan satu talenta, satu jadi dua. Melalui apa? Good management. Dua jadi empat. Melalui good management. 5 talenta jadi 10. Melalui great management. Oke. Nah, karena itu ayo kita belajar ya tentang manajemen ini. Manajemen atau pengelolaan apa yang kita harus kerjakan sebagai seorang pemimpin? Nomor 1, sebagai seorang pemimpin kita harus bisa mengelola diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, ini penting ini. Sebelum kita bisa mengelola orang lain, mengelola tim kita, toko, perusahaan, ketua kelompok sel kita, departemen yang kita pimpin, bagian yang kita pimpin, ministries, pelayanan yang kita pimpin, kita harus bisa mengelola diri kita sendiri. Oke. Nah, mengelola diri sendiri ini dimulai dari yang pertama, ya, tahu arah kemana kita melangkah. Nah, saudara tahu nggak? Setahun ke depan ini, goal saudara, target saudara, ada nggak picture atau gambaran yang saudara mau kejar itu seperti apa? Dalam organisasi yang Anda pimpin, dari A harus jadi B. Nah, A-nya ini Anda ngerti nggak? Sekarang situasi organisasi saudara seperti apa? Kelebihan, kekurangannya kayak gimana? Terus nanti setahun ke depan, kekurangan apa saja yang akan Anda rubah jadi kelebihan seperti apa? Anda bisa jelasin apa tidak? Terus kelebihan seperti apa saja yang akan Anda bawa lebih maju lagi sehingga menjadi lebih tajam lagi kelebihan itu untuk menyebabkan kemajuan yang lebih pesat. Muncul nggak di gambaran saudara? Atau konsep yang baru, inovasi yang baru yang Anda mau kerjakan sebagai seorang pemimpin, arahnya, visinya. Nah, ini kata kuncinya visi. Ya, arah. Itu Anda sudah dapat belum? Anda bisa jelasin dalam waktu 1 menit nggak? Arahmu ke depan seperti apa? Karena kalau saudara masih mikir, arahnya gimana ya untuk keluarga saya? Arahnya gimana ya untuk tim saya? Untuk kelompok saya? Untuk pelayanan saya? Gereja saya? Saudara belum punya arah. Orang yang nggak punya arah, going nowhere, nggak akan kemana-mana, nggak akan ada kemajuan. Jadi, mengelola diri sendiri dimulai dari punya visi. Tahu arah kemana kita jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, tahu apa yang dibutuhkan untuk sampai menuju ke visi itu. Ya, berarti butuh wisdom, butuh hikmat. Ya, bukan cuma punya goal, arahnya ke situ, tapi kita tahu step by step-nya apa sampai kita bisa mencapai visi itu. Ya, kita mau pergi dari Jakarta ke Surabaya. Oh, kita harus ngerti. Kita step-stepnya kemana dulu, ke kota mana dulu, oh lewat mana dulu. Setelah itu baru sampai ke Surabaya. Sudah ngerti belum? Opsi yang ada apa saja? Oh, naik mobil mungkin, naik pesawat mungkin. Nah, kita harus ngerti. Untuk dari Jakarta sampai Surabaya itu langkah-langkahnya gimana? Caranya seperti apa? Opsinya apa yang dibutuhkan seperti apa? Biayanya berapa? Nah, ini Anda butuh wisdom untuk bisa ngerti langkah-langkah yang seperti itu. Untuk bisa mengegolkan
apa yang menjadi arah, visi saudara tahun depan, saudara harus ngerti dulu step-stepnya. Dan SDM seperti apa yang Anda butuhkan, skill apa yang Anda butuhkan. Terus anggaran keuangan, budgeting seperti apa yang Anda butuhkan, waktu yang seperti apa yang Anda butuhkan. Anda harus punya gambaran yang benar dulu supaya ketika Anda berjuang, perjuangannya itu goal. Ya, banyak orang punya visi tapi nggak ngerti langkah-langkahnya. Punya visi tapi nggak tahu caranya sampai ke situ. Nggak ngerti apa yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke sana. Nah, hari ini Anda ambil waktu merenung, berpikir. Ya, kalau kita mau kelompok sel kita bertumbuh 2 kali lipat. Nah, saudara harus ngerti, oh berarti butuh penginjilan. Oh berarti butuh gerakan ini. Butuh api yang menyala ini. Butuh doa yang sungguh-sungguh ini. Butuh membangun hubungan, butuh ini, butuh itu. Dan kemudian berapa banyak waktu yang harus dialokasikan. Harus seperti apa? Saudara harus tahu itu. Ya, jadi kata kunci yang kedua adalah wisdom, hikmat untuk ngerti gimana mencapai visi itu. Yang ketiga, komit melangkah sampai ke sana. Ya, pertama tadi butuh tahu dulu arahnya ke situ. Visinya apa? Yang kedua, ngerti langkah-langkahnya gimana. Terus setelah itu yang ketiga, komitmen untuk mengerjakan itu sampai ke situ. Butuh yang namanya ketekunan, diligence. Butuh yang namanya disiplin. Banyak orang tahu arahnya kemana, visinya apa, langkah-langkahnya gimana, tapi nggak konsisten. Ya, perjuangannya nggak konsisten, disiplinnya loyo. Ya, mood-moodan di hati, pas mood dikerjain, nggak ya dibiarin aja. Yang gitu nggak pernah bisa mencapai visi. Jadi kita butuh komitmen, butuh disiplin, jangan ganti-ganti tuh. Ya, karena orang yang hari ini mau ngerjain ini, terus besok mau ngerjain yang lainnya lagi, besok mau ngerjain yang lain lagi. Saudaraku, untuk mencapai ke satu target itu butuh disiplin. Dan kalau Anda ganti-ganti, Anda nggak bisa mencapai apapun. Ya, Anda butuh konsisten. Dan yang keempat, butuh yang namanya sacrifice, butuh yang namanya bayar harga, butuh yang namanya berkorban, all out sepenuhnya untuk mencapai visi. Ya, kalau 3 tadi, ketekunan ya, disiplin ya. Yang keempat, bayar harga, whatever it takes, apapun yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke sana. Ayo kita berjuang sampai ke sana. Oke. Jadi ini penting sekali kita sebagai pemimpin. Itu poin yang pertama tentang manajemen, yaitu mengelola diri sendiri. Yang kedua sekarang, mengelola tugas dan tanggung jawab kita. Nah ini, ya kata kuncinya adalah excellent. Di dalam tugas kita, kita harus excellent. Di dalam pekerjaan kita, kita harus excellent. Kalau saudara seorang pengkhotbah, Anda harus jadi pengkhotbah yang excellent. Saudara seorang direktur, saudara harus jadi direktur yang excellent. Saudara seorang marketing, sales, saudara harus jadi sales yang excellent. Melakukan apa yang Anda kerjakan. Bukan sekedar melakukan. Bukan asal bisa melakukan. Tapi excellent. Dan untuk mencapai excellent, kata kuncinya adalah learning. Belajar. Anda menjadi excellent bukan melalui impartasi, tapi melalui belajar. Oke. Jadi urapan, kuasa kita dapatkan melalui impartasi. Oke, impartasi dari Roh Kudus, by faith kita terima impartasi. Tapi urusan excellent dalam apa yang kita kerjakan, kita hanya bisa dapatkan itu ketika kita belajar. Oke, nah banyak orang Kristen nggak nangkep ini. Orang dunia lebih gampang memahami hal ini. Mereka susahnya memahami urapan. Mereka susahnya ngerti tentang impartasi. Apa itu mereka nggak ngerti. Tapi mereka lebih gampang memahami tentang menjadi excellent. Butuh belajar, butuh learning, butuh latihan. Oke. Jadi bukan sekedar impartasi didoain. No. Ya, Anda datang sama saya, kepengen bisa nyetir mobil dengan excellent. Terus kemudian saya doain dalam nama Yesus, urapan menyetir mobil. Terima. Katakanlah saudara ngomong, saudara terima urapan itu. Tapi saya nggak mau Anda setirin mobil. Saya nggak mau naik mobil yang saudara setirin kalau saudara hanya didoain saja. Karena bicara skill, Anda harus belajar. Belajar nginjak gas. Bukan cuma tahu nginjak gas.
Bukan cuma tahu gasnya itu, belajar karena harus dapat feel-nya. Itu harus belajar, harus terus menerus. Terus belajar nginjak rem yang benar seperti apa sehingga nginjak remnya bisa pas, bisa smooth, ya, bisa enak ketika menginjak remnya. Terus kemudian setir mobilnya bisa bagus. Itu adalah skill yang Anda dapatkan melalui belajar, bukan impartasi, bukan didoain. Oke, artinya sebagai seorang pemimpin, saudara harus mau belajar, meningkatkan skill saudara. Sebagai pengkhotbah ada yang namanya skill berkhotbah. Sebagai seorang ketua kelompok sel ada yang namanya skill untuk menjangkau jiwa, skill untuk menggembalakan, memperhatikan, skill untuk menyelesaikan masalah, skill untuk berkomunikasi. Oke, skill untuk menciptakan atmosfer yang baik di dalam kelompok sel saudara. Nah, itu skill yang kita butuh untuk pelajari, kita butuh untuk kembangkan, kita butuh skill untuk membuat rencana yang baik. Skill-skill itu dipelajari. Karena itu punya willingness untuk belajar. Ya. Jadi orang tua pun, membangun keluarga pun butuh skill juga loh. Butuh skill juga, kita harus belajar. Jadi papa yang baik gimana? Jadi mama yang baik gimana? Jadi orang tua yang baik, jadi suami, jadi istri yang baik, yang excellent. Seperti apa? Jangan asal menikah, jangan asal punya anak. Tapi dalam semua yang kau lakukan, jadilah excellent. Oke, sebagai direktur perusahaan, jadilah excellent. Nah, ini penting sekali. Ya, itu sebabnya butuh belajar. Dan ketika Anda belajar, hikmat saudara bertumbuh. Oke, saya mau kasih definisi hikmat ya. Tolong saudara catat baik-baik. Hikmat adalah kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan dan mengaplikasikannya dalam bidang kita. Nah, dari tadi saya membagikan ini, saudara mendengarkan dan Anda belajar sesuatu, pertanyaannya Anda cuma belajar, dapat pengetahuan, atau Anda langsung bisa berpikir aplikasinya apa yang bisa saya kerjakan untuk tim saya, untuk bisnis saya, untuk karir saya, untuk keluarga saya, sehingga ada upgrade, ada kemajuan, ada progres, ada peningkatan yang terjadi. Nah, itu baru namanya hikmat. Kalau cuma dapat pengetahuan, belajar sini, belajar situ, ikut kelas ini, seminar itu, pengetahuannya banyak sekali, tapi nggak ngerti ngaplikasikannya di dalam bidang kita, di dalam tim kita, maka semua knowledge, pengetahuan yang kita dapat itu percuma. Sia-sia. Ya. Jadi sekali lagi, hikmat itu adalah kemampuan dapat pengetahuan sekaligus mengaplikasikannya supaya mendatangkan kemajuan. Supaya ada inovasi, ada terobosan yang baru, ada progres yang nyata. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah mengelola resources atau sumber daya yang dipercayakan kepada kita. Nah, resources ini banyak ya. Ada waktu, ada tenaga, ada uang, ada SDM, tim kita. Nah, itu semua harus di-manage, dikelola dengan baik, dialokasikan dengan tepat. Ya, seorang pemimpin yang hebat adalah seorang allocator yang hebat. Orang yang bisa mengalokasikan resources-nya dengan tepat. Kalau ngatur tim, gak asal ngatur tim, tapi mengalokasikan, oh si A ini talentanya ini, kita tempatkan di bidang yang sesuai. Sehingga the right man on the right place. Orang yang tepat di bidang yang tepat. Ya, terus misalnya dalam keuangan, gak semua keuangan yang masuk, penghasilan yang masuk harus ada spend, semua anggaran harus oke semuanya, happy semuanya, happy sekarang bangkrut nanti. Harus ada alokasi yang baik, alokasi yang strategis, alokasi yang kalau kita kerjakan ini akan mendatangkan kemajuan, pertumbuhan. Itu harus ada dasar pemikirannya, harus dialokasikan dengan hikmat, dengan bijaksana, harus di-manage dengan benar. Saya sudah melihat berulang-ulang perusahaan yang bertumbuh sekalipun, tapi kalau salah mengalokasikan keuangannya bisa bangkrut loh. Ya, organisasi yang hebat sekarang pun, tapi kemudian mengalokasikan timnya salah, itu bisa kacau balau, berantakan dan bertengkar semua, akhirnya mengalami
kemunduran. Karena itu, dalam mengalokasikan waktu, tenaga, SDM, dan semua resources yang ada, yang dipercayakan kepada kita, ya lakukan itu dengan bijaksana. Alokasikan itu dengan tepat, dengan strategik, sehingga itu bisa mendatangkan kemajuan dan pertumbuhan yang terus menerus, yang sustain ya. Nggak cuma gebrakan sesaat, tapi terus gelombang berikutnya, ada pertumbuhan lagi, gelombang berikutnya. Terus kemudian ada kemajuan lagi, di atas kemajuan yang sebelumnya, kita bangun kemajuan berikutnya, from glory to glory. Oke, yang kayak gitu, leadership yang dijalankan dengan manajemen yang baik seperti itu, punya masa depan yang hebat. Ya, kalaupun saudara seorang pemimpin yang karismatik, inovatif, kreatif, Anda bisa membawa breakthrough besar di perusahaan saudara, organisasi yang Anda pimpin atau tim saudara. Tapi kalau tidak disertai dengan good management, akhirnya kreativitas itu mati. Cuma sesaat aja kemajuannya. Kemajuan dan ledakannya cuma sesaat, setelah itu akan ambles. Tapi tim, gereja, organisasi, bisnis, perusahaan yang di-manage dengan benar, dikelola dengan benar, Anda akan melihat ada masa depan yang hebat yang akan Tuhan berikan untuk organisasi tersebut. Saya berdoa tim yang Anda pimpin, keluarga saudara, pekerjaan saudara, kelompok saudara, gereja kita, Tuhan bawa from glory to glory, mengalami kemuliaan Allah yang luar biasa. Karena itu, pastikan good management, great management, manajemen yang baik, bahkan manajemen yang hebat. Salam kegerakan, Tuhan Yesus memberkati.